Oke, kembali lagi dengan saya belum vlog. Yuk lo, boys lur. Dalam konten kali ini saya akan mereview sekaligus memperkenalkan si Genzo dengan style standar Tamasha V2. Nah, akhirnya setelah 1 bulan si Genzo ini tidak tayang di YouTube ataupun di medsos saya yang lainnya. Hari ini sudah siap di konten ini lagi. Nah, dan untuk perkenalan dari standar Tamasha V2 ini tuh saya akan mereview secara detail baik dari segi tampilan ataupun permesinan yang saya terapkan atau saya modif pada standar Tamasha V2 ini. Dan untuk basicnya, motor saya ini tuh adalah motor Astra Grand tahun 98. Jadi Astra Grand tahun muda ya hitungan ya ini ya, karena setelah 98 tuh Astra Grand sudah tidak produksi lagi tapi diteruskan dengan generasi berikutnya. Kemudian di bagian headlampnya ini sudah saya ubah ya. Ini bukan headlamp Astra Grand tapi pakai headlamp Legenda 2. Kemudian di bagian belakangnya, bodi belakangnya ini saya ubah menjadi Astra Grand bulus. Jadi si Genzo ini tuh sebenarnya bulus siluman, karena basic aslinya itu Astra Grand sabit tahun 98 dengan stripping warna hijau. Dulu saya belinya ini bahan dari standarnya, sehingga kurang lebih perjalanan sekitar 4 tahun jadilah standar Tamasha V2 ini. Untuk spek detailnya langsung saja kita review satu persatu untuk spare part yang terpasang pada si Genzo ini. Kita mulai dari atas dulu bolo. Kita mulai dari batoknya dulu ya. Nah, batok depannya ini seperti yang saya katakan di awal. Untuk batoknya ini sudah saya ganti pakai punyane Legenda 2 set dengan headlamp dan sen kanan kirinya. Nah, untuk merek dari batok depannya ini pakai merek Strong ya. Ini merek Strong tuh untuk tingkat kepresisiannya tuh jos banget. Saya rekomendasikan nek kalian ganti pakai Legenda 2 batok itu, saya rekomendasikan pakai merek Strong saja. Ini bener-bener presisi. Lalu untuk bagian headlampnya di sini pakai merek Narita ya. Ini pakai merek Narita. Terus untuk sen kanan dan sen kirinya ini juga sama pakai merek Narita gitu. Lalu untuk batok belakangnya, nah di bagian batok belakangnya ini pakai Legenda 2 tapi mereknya itu Narita, jadi ini bukan ori ya. Saya beli ini di online shop tuh ada. Ini batok Legenda 2 merek Narita, sudah dilengkapi dengan stikernya seperti ini. Dan untuk speedometernya ini saya pakai speedometer Astra Grand tapi bukan ori juga. Ini mereknya itu OSK. Dari segi panel-panelnya ini berfungsi ya. Untuk jarum bensin, terus speedometernya, untuk odometer ini berfungsi semua. Untuk sen lampu-lampu juga berfungsi ya, kecuali lampu netral dan lampu jarak jauh. Nah, untuk batok depan belakang jadi ini pakai Legenda 2. Kemudian di bagian perlampuan di sini saya menggunakan 2 lampu untuk di lampu utamanya. Ini pakai Matrix X1 dari CR7 plus dengan slotnya ya. Nah, jadi yang nanyain lampu slotnya ini tuh ukuran berapa? Lampu slotnya ini tuh ukuran 1,5 inci. Kebetulan slotnya ini sebenarnya PNP ya, untuk dipasangkan ke lampu Matrix X1 yang diameternya itu 1,5 inci gitu. Jadi terlihat mini banget ini, terlihat mini, bisa dilihat. Nah, seperti ini untuk nyala dari lampu Matrix X1 plus serutnya. Tapi kira murup deng lampu nih Matrix deng. Nah, ini ya. Nah, lampunya ada 2.
yang utama itu Matrix X1, terus di sini saya tambahkan D2 laser. Tapi hanya 1 biji. Cukup 1 biji wis ngatasi lah. Ini pakai merek Blue S untuk lampu D2-nya ini. Nah, untuk di bagian batok itu. Lalu kita ke spion. Nah, spionnya ini pakai merek Dai. Dai chrome kotak ya ini ya. Ini yang cermin warna biru, cermin biru. Seperti ini PNP Drat Honda. Untuk dudukan spion yang kanan ini masih ori di stang. Lalu untuk yang di bagian kiri ini ikut dudukan handle koplingnya. Gitu. Lalu kita geser ke sebelah kiri. Sebelah kiri holdernya ini pakai holder Vixion ya, merek Dai. Sudah include dengan hazard, lampu hazard. Lalu untuk di bagian hand gripnya ini pakai hand grip Honda Beat kanan kiri. Terus jalurnya ini pakai jalur CBR ya, Honda CBR yang model plastik itu ada kayak gini. Lalu di bagian gas spontan ini pakai yang import ya, Aku 1 import. Seperti ini, Aku 1 import plus saya tambahkan dengan cakar lampu nih. Nah, untuk kabel gasnya ini tuh pakai punyanya Ninja, tapi yang 1 kabel ya. Nah, gini. Nah, kemudian untuk di bagian handle koplingnya ini ya, warnanya hitam. Handle koplingnya ini pakai punyanya New Jupiter MX 135. Dudukan handle koplingnya ini set dengan dudukan handle kopling ya. Jadi handlenya ini itu 1 set. Kemudian untuk di bagian dudukan spionnya ini sudah termasuk di dudukan handle koplingnya ini. Untuk drat di dudukan spionnya ini PNP Drat Honda, jadi aman. Pakai dudukan handle kopling NJMX ini tuh aman ya. Spionnya tetap pakai spion Honda itu bisa gitu. Lalu untuk di bagian kanan, untuk di bagian mastremnya, mastrem ini pakai RCB E3. Pakai RCB E3 yang ukuran piston itu 12,7 mm. Itu. Kemudian kita turun ke bawah. Untuk di bagian dasinya ini juga sudah saya ganti, tapi tidak saya pasangnya emblem ya. Ini dasinya itu polosan. Dasinya ini merek Narita juga. Pokoknya ini banyak yang imitasi. Nah, terus untuk di leksilnya ini leksil masih pakai ori ya. Kelihatan tadi catnya agak beladus, emang ini masih ori untuk leksilnya. Tapi untuk bagian sayapnya itu saya potong kayak gini. Saya potong. Terus untuk spakbor depan, ini spakbor depan masih ori ya, ini masih gading. Cuman saya clear ulang saja. Spakbor depan A, B ini masih ori. Lalu untuk di bagian dalamnya, spakbor bagian dalam itu saya potong ya, biar nggak gasuk ban. Kita pindah ke belakang di bagian perbodian. Untuk di bagian tepung kanan kiri ini imitasi juga. Ini pakai mereknya itu Narita ya. Sudah saya coba juga bagian sini untuk bagian stud koplingnya. Lalu untuk strippingnya juga saya custom jadi standar Tamasa V2 seperti ini, tapi tetap mengusung dengan warna asli si motor ini ya, pakai warna hijau. Saya kombinasikan dengan warna putih seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini juga saya tambahkan aksesoris. Ini berfungsi banget ya. Aksesorisnya ini tuh saya tambahkan keranjang. Jadi nek nggo nyore ro ayang ngono kae to. Nah, keranjang ini jan nyuwuni banget iso ada pentol ya to. Atau some atau cilok atau sempol wis. Nah, recommended banget. Kebetulan punya saya ini tuh yang ada bodi halusnya ya bagian sini ya, tapi nggak saya pasang. Ini kelihatan toh. Ini tuh sebenarnya ada bodi halusnya, tapi nggak saya pasang biar kelihatan polos gini saja. Lalu di bagian dudukannya itu saya tambahkan voltmeter mereknya Koso. Voltmeter ini bisa difungsikan juga untuk pengecasan HP ya. Di sini ada colokan USB-nya. Kemarin sudah saya buatkan kontennya untuk pengetesan dari fungsi si voltmeter Koso ini, dan bisa di sini displaynya itu suhu lingkungan. Terus di sini untuk voltmeter dari akinya itu berapa volt gitu. Yes. Kita pindah ke belakang sedikit. Nah, ini di bagian jok
Joknya saya beli di Shopee, saya beli jadi. Nah, untuk di bagian kulitnya ini tuh semi krakap kasar ya, atau semi kulit amplas. Untuk ketebalannya ini Pak, ketebalannya itu 10 cm. Busa yang dipakai saya requestnya full busa biru tanpa sabuk ya, jadi looknya itu lebih minimalis aja. Di bagian depan nih kayak umumnya lah, ini rodok dipapas sidik ben rodok demes. Nah gini. Nah di bagian begelnya ini pakai begel Astra Grand tahun 93 ya, jangan salah, soalnya begel model seperti ini tuh ada dua ya, yang punyanya Grand 93 sama punyanya Legenda 2. Wujudnya itu atau bentuknya sama-sama chrome, tapi untuk ketinggiannya tuh beda. Kalau punyanya Grand 93 itu lebih pendek seperti ini, dan biasanya nek sing do seneng look rapet-rapet padet-padet gitu, Grand sabit tapi dipasangi begel Astra Grand tahun 93 kayak gini. Biasanya customernya seperti itu, terus do nguyak serite do lurus ngono kae ya, to nek aku ngene wae apa adanya. Ini merek aku lupa, ini beli di Shopee juga, ini imitasinan ini. Lalu untuk di bagian stop lampnya ini sudah saya ganti. Ini pakai punyanya Legenda 2 mereknya Win. Terus di bagian spakbor juga sama. Spakbor belakangnya ini pakai merek Win. Kebetulan aku punya yang ori ya sebenarnya ya spakbor ya, tapi patah di bagian dudukan sini. Penyakitnya spakbor belakang Grand Ori biasanya kayak gitu. Dan tampilannya seperti ini. Kurang lebih di bagian perbodian si Genzo ini. Emang mayoritas saya akui secara jujur ya, si Genzo ini tuh emang banyak imitasian untuk di bagian perbodian ini. Ini kira masalah, sementing kan penak disawang bolo. Yo ira yo i. Nah, beberapa part di bagian perbodian dan beberapa aksesorisnya sudah saya spill ya. Sekarang kita pindah ke bagian kaki-kaki depan dan kaki-kaki belakang. Ini kaki-kaki depan itu set dengan pengerimannya sudah saya upgrade jadi rem cakram. Nah, untuk dari master remnya ini pakai master rem RCB ya. Saya untuk di bagian master rem ini sempat beberapa kali gonta-ganti. Ya karena yo kebetulan saya ini rekone dari konten kreator. Jadi ya saya coba spare part ini itu. Jadi untuk yang terpasang sekarang ini pakai master rem RCB. Lalu untuk di bagian selang remnya, nah, selang rem ini pakai TDR aku. Pakai TDR ya. Wis ajur iki bungkusnya. Nah, untuk panjang dari selang rem TDR ini itu dibungkusnya itu 35 inci. Kalau dijadikan sentimeter itu ya sekitar 90 sentinan lah. Untuk kepasang di Astra Grand ini masih sisa ya sebenarnya ya, panjangnya masih sisa. Jadi dari atas ya toh masuk sini terus turun ke kaliper. Lalu untuk di bagian kalipernya ini tentu saja kalipernya model Jupiter ya, tapi mereknya ini BMB set dengan bracketnya. Bracketnya ini bracket besi ukuran piringan 300 mili. Untuk di bagian perbautannya ini yang ini stainless, kalau yang ini biasa. Kebetulan di beberapa body yo tak ganti baut stainless ya, kira untuk demes. Yo itu. Sing ketok-ketok saya ganti pakai baut stainless kayak gini, mereknya THE. Ini juga sama. Ini THE juga. Ya, wis toh. Nah, lalu untuk di bagian shocknya, ketok. Shocknya ini customan ya. Saya custom ke bengkel spesialis cekok ya. Jadi untuk asoknya terus sulingannya sama pernya itu pakai punyanya Astra Grand. Terus bottomnya ini itu pakai punyanya Jupiter Z. Tapi ini mereknya itu apa ya, Nagoya atau apa gitu lah, aku lupa. Warna aslinya itu warna hitam, sudah saya repaint jadi warna grey seperti ini. Ini pakai cat kalengan itu loh. Warnanya itu warna grey. Jadi untuk yang kalian tanya, Mas carane ngerakit ya Mas, saya rakitnya itu ke bengkel shock ya, jadi saya pasrahin saja. Tapi perlu diketahui ya,
karena asoknya, ukuran asoknya itu diameter luar ya, punyanya Extravagant dan punyanya Jupiter tuh sama, sekitar 26 mili. Jadi bisa di custom. Jadi untuk pemasangannya sini tuh ya kayak masang asok Extravagant standar wae. Nah, lalu untuk bottomnya ini sudah dimodif jadi cakram kayak gini. Jadi yang nanya, "Bang, caranya rakit piye, Bang?" Guys, pokoknya goren yang tukang sok wae. Kalau saya seperti itu dulu. Nah, karena untuk di soknya ini pakai Jupiter. Lalu untuk di bagian tromolnya saya juga pakai punyanya Jupiter ya. Saya dari sini bagian kita. Nah, ini pakai ori Jupiter. Jadi ini asnya itu as kecil. As kecil, terus ini tromolnya ori Jupiter, aslinya itu warna hitam, tapi untuk mengejar konsep standar Tamashia V2 kemarin saya chrome-kan ya. Ini tromolnya tromol ori saya chrome. Terus di bagian kiri bos-bosannya ini tuh saya nggak pakai bos-bosan yang model CNC. Ini saya tuh pakainya gearbox. Nah, gearbox ini saya sambungkan dengan kabel speedometer naik ke speedometer ya. Nah, di bagian speedometer nanti bisa berfungsi gitu. Untuk bottom kirinya juga sama, ini pakai punyanya itu Jupiter Z juga, jadi set kanan kiri gitu loh. Terus untuk di bagian jari-jarinya ini pakai TDR. TDR ini ukurannya tuh 9 kali 184. Buat yang nanyain ukuran jari-jari, nek tromol depan itu pakai Jupiter tuh ukuran berapa? Nah, punyaku ini 9 kali 184. Ini jari-jarinya itu TDR chrome juga, jadi demes. Karena tromolnya itu Jupiter baut 4, untuk piringannya juga sama. Piringan ini piringan Yamaha baut 4 juga. Ini ukurannya 300 mili. Mereknya ini MOS ya. Ini model kembangan seperti ini. Warnanya hitam. Itu. Kemudian untuk di bagian lingkarannya, lingkaran velgnya ya. Lingkaran velgnya ini pakai Excel Asia ya. Ini Excel Asia ori iki, ora stikeran iki asli. Terus ukurannya ini untuk lingkarannya itu 160. Pakai velg Takasago Excel Asia, ukuran depannya itu atau lebarnya 160. Bannya pakai Corsa Terminator. Bannya rada benjo-benjo ya karena pemakaian sejak tahun 2020. Ukurannya 90/80 ukurannya. Dan bannya ini bukan ban tubeless ya, jadi ini pakai ban dalam. Tapi untuk ukuran ban dalamnya aku lupa berapa. Jadi ini pokoknya bannya pakai ukuran 90/80. Ban dalamnya aku lupa ukurannya. Untuk velgnya pakai ukuran 160 merek Takasago Excel Asia. Look dan depannya gini. Nah, gini. Ini untuk di bagian sok depannya sudah sempat saya downsize ya. Jadi biar lebih ambles. Karena sebelumnya itu agak tinggi, karena saya kurang suka dengan look tinggi. Jadi sebelum era senang downsize, saya sudah cobain downsize lebih dulu. Kurang lebih untuk bagian kaki depannya seperti itu. Lalu untuk bagian bos roda yang kanan ini pakai punyanya Jupiter tapi custom ulang ya. Nek kalian beli punyanya Jupiter terus dipasang di punyanya shock seperti punya saya ini nggak langsung PNP, harus ngakalin lagi gitu. Dan ini wis rodok manis lah untuk velg depannya. Yes, demes bolo. Nah, kita pindah ke belakang ya. Ke belakang ini untuk pedal remnya masih standar. Pedalnya standar, terus di bagian pijakan nih atau besi footstep depan juga masih standar, tapi karetnya ini saya ganti pakai punyanya ABS Tevo. Saya kejar minimalisnya ya. Lalu untuk di bagian engkolnya ini pakai engkol Honda Win ya. Ini PNP untuk pemasangannya di Extravagant itu langsung PNP. Kita geser ke belakang sedikit. Nah, ini untuk footstep belakangnya ini pakai punyanya Revo lama atau Supra Batman. Ini ori ya. Ori warna aslinya itu kayak gini. Nah, ini rotok ngelupas cete ya mungkin nggak boncengan. Kebetulan untuk pijakannya baru aja tak pasang.
kemarin tuh nggak ada pijakannya. Nah ini warnanya itu sama persis dengan warna dari bottomnya ya, ini warna grey. Ini ori Revo lama atau Supra Batman tuh ada yang model seperti ini. Untuk cara PNP nya itu loh, tambah bracket ini loh, tambah bracket ke belakang gini, ke bawah gini kok belakang gini tok gitu. Nah untuk di bagian knalpot, ini knalpot pakai Supra FI original. Ini untuk PNP nya di bagian leheran ya, leheran saya buat langsung ke bengkel knalpot, jadi dibuat ke leheran dikeluk-keluk ngono kae. Ini untuk diameter luarnya ukuran 26 diameter luarnya. Ini bahannya bahan besi ya, ini bukan stainless seperti ini. Dan untuk di bagian selincernya, nah selincernya ini juga sudah saya cat atau saya repaint, warnanya sama persis dengan warna postepnya ini, jadi seragam. Ini kilo ori K41 tuh lur. Nah ini K41. Lalu untuk di bagian pijakannya, pijakan postepnya ini pakai replika Ducati. Replika Ducati, tapi iki bakule sing ngirim rodok ngantuk kae. Sing dikirim ki wong kabeh bolo. Misane ning kene. Di terpasang di kanan yo. Lah yang kiri tuh, nah ini yang kiri pas. Ini dikirim ki wong kabeh jebule. Jangkrik. Ya sudah, nggak masalah. Nah lalu untuk di bagian soknya, nah soknya ini pakai sok Red It GP 299 yang versi lama. Versi lama ini cuman single click ya, single click. Sudah saya ribbon kemarin di bengkel skok biasa. Dan yo ini panjangnya 34, terus saya kombinasikan dengan arem Shogun 125 ya. Jadi looknya itu seperti ini, nggak ketinggian banget, demes pokoknya. Soknya ukuran 34, terus aremnya itu arem Shogun 125. Terus buat kalian yang menanyakan, bang perbedaannya punya nih arem Shogun 125 dan Shogun 110 itu apa bang? Nah perbedaannya tuh di sini ya, di bagian sebelah kiri. Di bagian sebelah kiri kalau punya nih Shogun 125 itu lurus, bagian sininya itu lurus. Kalau punya nih Shogun 110 itu sedikit melengkung. Sedikit melengkung itu bukan cacat pabrik ya, tapi emang dari pabrikannya tuh di model agak melengkung di bagian sini gitu. Jadi yang membedakan itu. Terus untuk di bagian postep kiri juga sama ini. Postep belakangnya pakai punya Revo lama juga, sudah saya repaint. Terus pijakan presnelingnya ini pakai punyanya KPH atau Supra 125. Untuk pemasangan ini PNP, tenang we PNP. Nah terus ke bawah sedikit, ini standar samping. Standar sampingnya ini pakai punyanya Honda Win juga. Honda Win panjangnya itu sekitar 30 cm ya, jadi biar nggak miring banget tuh. Seperti ini untuk penampakan dari shock 34 ya toh, terpasangnya seperti ini. Untuk pemasangannya bagian baut bawahnya nggak usah bingung, karena di bagian sini itu sudah ada dratnya ya, jadi nggak perlu nambah drat lagi itu. Kasat kayak imbur, sudah tinggal pasang saja. Ini bautnya itu 14an, tapi saya ganti pakai stainless merek THE juga gitu. Nah kita bahas di bagian lingkar rodanya sekarang. Di bagian lingkar rodanya, untuk di bagian tromolnya ini ori grand ya, ori grand, set tutup kampas dan nut gearnya. Kemudian saya chrome-kan, ini chrome-nya itu set dengan pahanya juga, paha rem juga sama saya chrome-kan, ini bareng dengan yang tromol depan. Nah lalu untuk di bagian ukuran jari-jari belakangnya ini tuh kemarin pakai ukuran 9x154 ya. Untuk jari-jarinya merek TDR yang chrome juga, jadi biar seragam dulu. Ininya chrome, tromolnya chrome, terus di bagian jari-jari juga chrome juga. Di bagian lingkar velgnya ini pakai Takasago Excel Asia juga loh, sorry bos, tapi catnya pudar karo karya tambal ban.
ukuran velg belakangnya ini 160 juga. Terus di bagian bannya sama, pakai ban Corsa Terminator, ukurannya 90/80 juga. Ini bukan tubeless juga ya, ini pakai ban dalam. Nah, lalu untuk proses PNP nya ini tinggal ganti aslodane ya. Aslodane pakai punyanya Shogun 125 biar PNP ke arem Shogun 125 ini. Jadi aslodane dipakai punyanya Shogun 125 karena mengejar panjangnya. Terus tinggal main bos-bosan ya. Bos-bosan kanan ini saya buatkan custom. Ini CNC. Nah, ini CNC. Terus untuk yang sebelah kiri di bagian bos-bosan nuggetnya dipotong, nanti disesuaikan ya. Ini untuk nuggetnya juga saya chrome itu, jadi yo kelihatan resik kan lo, kan demes apa lo, set demes. Lalu untuk di bagian gear sekalian saja, untuk di bagian gear ini pakai merek Wilwood, ukurannya itu 428 dengan mata 33 ya. Jadi gear belakangnya ini pakai 33. Terus untuk gear depannya pakai ukuran 14. Untuk yang gear depan pakai triple S, yang belakang gearnya merek Wilwood. Rantainya ini pakai TDH ukuran 428. Pas ganti arm dari oli Astragen ke arm Shogun, saya tidak perlu memotong rantainya ini ya. Jadi untuk setelan rodanya atau setelan rantainya ini tuh saya sesuaikan dengan pas sama pakai arm Shogun. Jadi saya nggak arm Shogun, pas pakai arm standar grand. Jadi saya nggak perlu mikir motong rantainya gitu. Untuk di bagian kaki belakang gini. Set. Terus buat ya kalian yang nanyain, bang pakai ukuran ban 90/80 itu apa nggak natap penahan tromolnya bang? Nah, ini penahan tromolnya ganti model slim kayak gini. Ini variasi, wes aman pokoknya ngatasi itu ya. Terus gasok nggak bang kalau dipakai boncengan? Nah, kalau pakai ukuran sok 34 dijamin aman anti gasok. Soalnya soknya tinggi toh, terus pakai arm Shogun agak miring dikit itu tetap aman ya. Jadi saya rekomendasikan pakai ukuran ban belakang 90/80 itu tetap pakai soknya tuh diupgrade juga, pakai ukuran 340 atau 34 itu gitu. Dari sektor kaki-kaki sudah, saatnya kita pindah ke sektor permesinan ya. Nah, dan untuk dari sektor permesinan itu yang menjadi awal mula saya menyebut si Genjo ini tuh dengan konsep standar Tamasha V2. Karena dari sejak mesin standar saya baru ganti konsep itu atau ganti spek mesin itu 2 kali ya. Dan memang saya namakan standar Tamasha karena speknya itu hanya cilik-cilikan we, sementing gue seneng-seneng. Kita mulai dari sini sih we, dari karbu nih. Nah, dari sektor karbunya ini pakai karbu PWK 21, mereknya AH1 ya. Mereknya AH1 dengan pilot jet 35, terus main jetnya itu 115 kalau nggak salah. Klip jarum nomor 2 dari atas nih nggak salah. Settingan terbaru ini. Terus untuk karet manifoldnya, karet manifold ini pakai punyanya Thunder. Di bagian intake manifold pakai merek SPR ya. Ini yang miring ke sebelah kiri. Settingannya emang miring sebelah kiri gini biar aman dari businya. Nek semisal karbon ini tuh banjir jadi aman gitu loh, nggak beresiko banget. Itu karbonnya PWK 21. Kita pindah ke bagian mesin depan nih, atau di bagian kop. Di bagian kop ini sudah portingan, in dan X-nya sudah portingan. Terus ukuran klep masih standar. Klepnya masih standar. Dan ini burungnya ya burung grand ya. Kok burung toh? Ini kopnya tuh kopnya kop grand. Terus di bagian pirek klepnya ini pakai punyanya Smash. Nggak PNP ya, jadi harus sedikit penyesuaian untuk masang pirek klep Smash di punyanya Astragen ini. Terus di bagian nokennya ini pakai noken as BRT yang tipe T1.
businya ini pakai busi iridium ya. Mbok iki nggone apa iki? Soalnya kemarin busiku sempet pecah malah. Itu. Jadi untuk bagian depan ya itu tok ya. Klepnya masih standar, nokene pakai BRT T1 set dengan RRA-nya sudah porting in dan X-nya. Terus sudah dikepras juga ini di bagian kopnya ini sudah dikepras juga kemarin buat mengejar kompresi ini gitu. Lalu untuk di bagian bureng ini boringnya masih boring besi berkarat seperti ini ya toh, tapi sudah sok-sokan. Untuk yang terbaru kemarin di stok itu sama tukang bubutnya diameter luar linernya itu 58. Terus dikasih seher ukuran 53,5 ya. Bisa pakai punya nih Kaze OS50 atau punya ini Jupiter XB OS50 juga bisa gitu. Ini ukuran pistonnya itu 53,5. Jadi ini sudah sok-sokan untuk burungnya gitu ya. Dan tipikal dari pistonnya ini ngedum. Kita pindah ke belakang. Di bagian belakang untuk langkahnya ini langkah standar ya. Langkah standar grand, nggak timbelan, nggak balanceran. Jadi masih standarnya untuk di mesin belakangnya. Tapi untuk di bagian crankcase-nya ini kemarin dibesarin ya, karena kan linernya pakai 58. Jadi untuk lubang crankcase-nya dibesarin jadi diameter 59. Tuh. Di bagian bak kanannya ini sudah diganti pakai bak kopling manual ya itu. Jadi ini bukan bak ori. Saya ganti pakai merek SND, sudah saya repaint juga set kanan kiri ya. Bak kanan kiri warnanya itu sama, warna grey persis dengan warna poste belakang ini. Di bagian perkoplingan, untuk perkoplingnya pakai smash 4 biji. Terus untuk kampas koplingnya itu Origran sebanyak 4 lembar standar wae. Lalu untuk kampas gandane ini tetap terpasang ya. Jadi bunyinya itu kayak agak ngaglak gitu loh, kalau langsam tuh kayak ngaglak kayak gitu. Ya wes cuman itu di bagian permesinan ini cuman itu tok. Jadi cuman main di piston atau sekernya pakai ukuran 53,5, terus nokennya pakai BRT tipe T1. Dari pengapiannya ini untuk CDI nya pakai Mega Pro ya, Mega Pro ori di bagian sini ya, bagian dalam sini pengapiannya Mega Pro ori, merek ori pokoknya yang ada toke KEH. Kadang pakai Mega Pro ini, kadang juga pakai punya ini Shogun, tergantung mood saja, kadang gonta ganti. Terus untuk di bagian spoolnya ini sudah saya spool full wave. Terus kiproknya tuh pakai kiprok Tiger, mereknya tuh Fukuyama. Untuk akine itu pakai aki 7 ampere ya, mereknya tuh Grand Cell Alkalin gini. Terus untuk di bagian double starternya ini saya lepas, wis hanya seperti itu tok wis. Tuh. Nah terus untuk di bagian final gearnya, kemarin yang nanyain final gearnya pakai berapa, ini pakai final gear 1433. Ojo takon nek pakai gear 1433 itu enak dipakai buat nanjak atau enggak. Jenenge gear cilik kok pertanyaannya gue nanjak lo, lucu. Jadi kalau pakai gear kecil itu emang prioritasnya itu di jalan datar ya. Nek gue nanjak ya masih mampu, tapi ya enggak seenteng pakai ukuran gear 1436 gitu teori ini. Wes cuman gitu tok untuk dari standar Tamashita V2 Shigenzo ini. Nah dan seperti itulah untuk detail dari Shigenzo yang sekarang dengan konsep standar Tamashita V2 nya. Nek kalian tanya bang kira-kira habis budget berapa bang buat membangun Shigenzo dari standar sampai kayak gini, saya tidak bisa menjawab ya, karena saya ini kan untuk progresnya garap Shigenzo dari permesinan, terus dari tampilan, dari kaki-kaki itu nggak langsung bereng-berengan. Jadi saya cicil. Dan kebetulan saya tuh juga macak sebagai konten kreator sing kadang ya gonta-ganti spare part gitu loh.
Jadi nek habisnya berapa ya aku nggak tahu ini habisnya berapa. Karena untuk penghobi kayak gini tuh jarang ya ngitung habisnya itu berapa. Yang penting kan motornya penak disawang gitu. Ku nongkrong wis oke. Tuh. Dan ya wis kayak gini sih Genjo. Masih ada beberapa PR sebenarnya sih Genjo. Untuk di progres berikutnya, untuk di bagian permesinan tuh ada PR buat ganti stang seher sama laher kruk AC ya. Jadi ini sebenarnya mesinnya itu emang butuh perawatan ekstra, tapi ya wis karena mengejar waktu sih loh. Kalian juga sudah menunggu banget kayak nih ngenteni kapan Bang si Genjo di-update Bang kondisi ini Bang. Jadi ya wis saya putuskan kemarin hanya untuk pengecekan saja ya toh. Terus sama ganti liner aja tok, segitu tok. Terus saya ambil dan saya buatkan kontennya kayak gini. Semoga konten kali ini bisa menjawab rasa penasaran kalian sama si Genjo. Dan ya wis seperti inilah final konsep dari si Genjo ini ya. Ini menurut saya konsep paling bagus yang pernah saya buat bersama si Genjo. Seperti ini. Ini paling demes menurut saya. Nek menurut kalian gimana? Mungkin nanti tinggal ganti spare part yang masih imitasian atau yang kurang maksimal kinerjanya gitu. Dan ya untuk konsep perkenalan si Genjo standar Ramasa V2 ini cukup sampai di sini aja dulu. Nek kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel saya Belum Motovlog. Dan saya Belum Motovlog is end.